Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan AI sebagai alat editing. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok ekonomi. By the way, saya dari kelompok Makandu. Produk asuransi yang mengedepankan prinsip jual beli, risiko atau transfer risk. Dengan demikian, premi yang dibayarkan peserta bertujuan untuk mengalihkan risiko finansial ke perusahaan asuransi. Ada beberapa kekurangan dari perusahaan asuransi konvensional. Yang pertama, sistem dana hangus. Kekurangan dari sistem asuransi konvensional adalah kekurangan lainnya adalah tidak adanya pengawasan dari DPS. Ada juga kelebihan dari asuransi konvensional ini. Yang pertama adalah banyak pilihan dengan pengelolaan dana. Kedua, asuransi Saira. Asuransi Saira adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak. Kekurangan dari asuransi Saira yang pertama adalah potensi keuntungan terbatas. Dua, minimnya pemahaman masyarakat. Tiga, tidak semua hal bisa dijaminkan. Dan ada juga kelebihan dari asuransi Saira. Yang pertama adalah pengelolaan dana sesuai dengan prinsip Saira. Dua, diawasi oleh Dewan Pengawas Saira. Tiga, asuransi Saira. Yang pertama adalah asuransi jiwa Saira. Yang kedua, asuransi pendidikan Saira. Asuransi Saira berkelompok. Tujuh, asuransi haji dan umroh. Asuransi Saira juga memiliki kekurangan dan kritik yang perlu diperhatikan. Kritik terkait dengan terdapatnya beberapa asuransi Saira yang hanya menggunakan email Saira guna menarik user untuk menggunakan jasa. Akan tetapi praktik yang digunakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariah sehingga menjerumuskan kepada dosa jariah yang nantinya akan dihisab di yaumul qiyamah. Dua, saran pembenahan sistem yang menjadikan asuransi Saira benar-benar menjadi sebuah asuransi yang berbasis Saira dengan mengedepankan seluruh aspek-aspek dalam fikih muamalah untuk menghindari hal-hal berupa ribawi dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Dua dana pensiun yang ada di Indonesia. 1. Dana pensiun pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja. Produk dana pensiun tersebut dibentuk oleh perusahaan atau lembaga tempat pensiunan bekerja. Biasanya, penghitungannya menggunakan hubungan antara masa kerja, jumlah gaji terakhir, serta pangkat atau golongan. Besaran dari nilai manfaat yang diterima berbeda-beda setiap perusahaan. Kemudian program yang kedua, PPIP. Ini bentuknya berupa iuran dengan sejumlah dana kepada pengelola atau perusahaan tempat bekerja. Biasanya dana iuran tersebut akan diinvestasikan ke dalam produk investasi, di mana risiko investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab peserta. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Kalau dana pensiun lembaga keuangan DPLK, ini adalah produk dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi. Produk ini bertujuan untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan ataupun pemberi kerja yang mengadopsi seperti program PPIP. Tadi, pasal 1 ayat 4 UU nomor 11 tahun 1992. 4. Analisis dari keduanya mana yang lebih menjamin prospek di masa depan, yaitu DPPK lebih unggul daripada DPLK dikarenakan dana pensiun langsung dikelola oleh perusahaan sehingga lebih transparan dan lebih mudah dicairkan. Selain itu, risiko gagal bayarnya DPLK lebih tinggi daripada DPPK, seperti kasus Jiwasraya di mana puluhan triliun manfaat dana pensiun nasabah tidak bisa dicairkan. Bandingkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing dana pensiun yang telah kalian tentukan. Nah, jadi keuntungan DPPK hal ini mengikat motivasi bekerja karyawan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemberi kerja. Dari sisi dana pensiun, iuran yang diterima dan sebagian hasil pengembangan kekayaan dana pensiun bukan merupakan objek pajak penghasilan. Kekurangan DPPK, risiko jika ada penurunan investasi akan menjadi tanggungan penyelenggaraan. Keuntungan DPLK, jika dibandingkan dengan instrumen dana pensiun dalam mencapai final
freedom di masa tua, dikarenakan DPLK berada di bawah peraturan pemerintah, sehingga kamu dapat menikmati masa tua dengan nyaman dan tenang. Kekurangan DPLK, dana yang sudah kamu miliki sebelumnya tidak bisa kamu tarik sepenuhnya. 5. Berikan kritik, saran, atau pendapatmu tentang keduanya. Menurutku, pendapat dengan adanya dana pensiun diperuntukkan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja saat masa pensiun, serta membantu perkembangan sektor real melalui investasi. Terima kasih. 1. Carilah 2 lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. A. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. B. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investe company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Nomor 2. Cermati tiap produk yang ditawarkan oleh 2 lembaga pembiayaan yang telah kalian temukan. A. Perusahaan pembiayaan. 1. Pembiayaan investasi. Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. 2. Pembiayaan modal kerja. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. 3. Bandingkan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing lembaga pembiayaan yang telah kalian tentukan. A. Lembaga pembiayaan. Kelebihan lembaga pembiayaan. 1. Dapat diangsur. Cara pembayar angsur yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan membuat konsumen tidak perlu khawatir terhadap harga barang yang terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki. 2. Mudah dan cepat. Pada umumnya, proses pembiayaan dilakukan dengan prosedur yang mudah dan cepat. 3. Bunga terjangkau. Besaran bunga yang akan dilimpahkan kepada konsumen dari pembiayaan kredit sangat kompetitif karena tetap mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia. 4. Waktu yang fleksibel untuk melunasi pembelian dan konsumen yang dilakukan bisa didapatkan ketika menggunakan jasa dari perusahaan pembiayaan. Sedangkan kekurangannya, 1. Denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. 2. Penyitaan. Jika konsumen tidak mampu melunasi kewajiban, lembaga pembiayaan dapat melakukan penyitaan terhadap prosedur yang disepakati. B. Perusahaan modal ventura. Keunggulannya, 1. Sumber dana bagi pelaku bisnis yang baru-baru berkecimpung dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya seperti perbankan. 2. Mendapatkan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan. 3. Perusahaan modal ventura sangat konkuren terhadap kemajuan perusahaan pasangan usahanya. 4. Naiknya reputasi perusahaan pasangan usaha karena mengingat perusahaan modal ventura umumnya sudah memiliki reputasi yang sangat baik. 5. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura. 6. Penyertaan modal ini pada umumnya diberikan kepada pelaku BSBC, startup atau UMKM sehingga akan dapat memperluas kesepakatan kerja. Kekurangannya, 1. Dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, penyertaan modal lewat perusahaan ventura kapital dapat menjadi sangat mahal apabila dihitung dengan sistem bagi hasil atau pengembalian. 2. Bantuan pembiayaan lewat modal ventura dapat diberikan kepada perusahaan yang berprospek bagus dengan tahapan yang sangat selektif. 3. Perusahaan pasangan usaha dapat kehilangan kontrol apapun kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan sahamnya dipegang oleh perusahaan modal ventura. 4. Analisis dari keduanya, mana yang lebih menjamin prospek di masa depan. Kemungkinan
penyaluran pembiayaan switching pembiayaan perusahaan modal ventura dari pembiayaan beralih ke penyertaan saham. Banyak perusahaan e-komersi terutama teknologi finansial yang bermunculan justru membuat industri modal ventura bergairah. Industri modal ventura akan semakin bertumbuh sebab pasar pasti terbuka lebar. Tantangan ke depan menurut kami dari sisi fundingnya, modal ventura tidak hanya fokus membiayai teknologi finansial, namun juga health tips dan edukatif. Modal ventura juga mendorong UMKM. 5. Berikan kritik saran atau pendapatmu tentang keduanya. Jawaban, lembaga pembiayaan bagi masyarakat awam masih asing terdengar, kecuali bagi para praktis di bidang ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Bila dibandingkan dengan lembaga keuangan, kehadiran lembaga pembiayaan ini dianggap cukup penting. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang melakukan pengimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat, khususnya membiayai investasi dalam Tujuan dan fungsi LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pertama, mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan dan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kedua, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi. Ketiga, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek atau non-bankable but feasible untuk peningkatan ekspor nasional. Dan yang kedua adalah PT Pegadaian. Tujuan dan fungsinya itu memberikan layanan keuangan yang berkontribusi dalam pencegahan pemberian pinjaman yang tidak wajar. Kedua, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Dan ketiga itu PT Sarana Multigria Finansial. Tujuan dan fungsinya itu melakukan penerbitan surat utang, berkontribusi dalam pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritasi, dan ketiga itu menyalurkan pinjaman kepada bank penyalur KPR. Dan yang keempat itu adalah PT Permodalan Nasional Madani. Tujuan dan fungsi itu sebagai solusi strategis pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perkembangan akses permodalan. Dan kedua itu program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi UMKMK. Dan kelima itu adalah PT Dana Reksa. Tujuan dan fungsi itu adalah berperan aktif dalam perkembangan pasar modal Indonesia dan industri keuangan nasional selama lebih dari 45 tahun. Dan kedua itu berperan sebagai salah satu penyedia pelayanan interbank, switching, dan ekosistem pembayaran nasional. Perbandingan masing-masing lembaga jasa keuangan khusus yaitu jika dibandingkan, maka PT yang memiliki kontribusi terbesar dalam melayani masyarakat secara finansial adalah Pegadaian karena merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Nomor 4. Kinerja capaian yang telah diraih oleh LPEI, PT Pegadaian, PT Sarana Multigria Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Dana Reksa terbilang baik dan semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Contoh LKM berbasis konvensional dan syariah yaitu LKM konvensional, contohnya Koperasi LKM Bulu Makmur. LKM syariah, BWM Amanah Makmur Sejahtera. Nomor 2, analisis produk yang ditawarkan dari keduanya. Produk LKM Bulu Makmur yaitu simpan pinjam dan pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan. LKM Syariah, BWM Amanah Makmur Sejahtera, produk berupa pinjaman dengan margin rendah 3% per tahun. Nomor 3,
Manfaat LKM konvensional dan syariah yang adalah meningkatkan akses pandangan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. 4. Keuntungan LKM konvensional dan syariah yaitu lebih menguntungkan LKM syariah karena jika meminjam tidak membutuhkan agunan, tingkat margin rendah, tidak memerlukan jaminan. 5. Saran untuk kedua LKM tersebut disarankan agar memberikan produk yang lebih bervariatif agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan simpan pinjam di LKM tersebut. Kontribusi LKM untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan untuk kegiatan usaha dengan bunga rendah sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan menghasilkan laba yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Carilah informasi 2 contoh fintech yang terdaftar secara resmi di OJK. 1. Findaya. Nama perusahaan PT Mapan Global Reksa. Jenis usaha konvensional. 2. Cicil. Nama perusahaan PT Cicil Solusi Mitra Teknologi. Jenis usaha konvensional. 2. Lakukanlah analisis keunggulan dan kelemahan dari fintech. Keunggulan. 1. Pelayanan sangat mudah. 2. Menggunakan manfaat dan kemajuan iptek. 3. Sangat membantu perusahaan dan konsumen. Kekurangan fintech adalah 1. Penawaran dana terbatas. 2. Diperlukan kecermatan pengguna saat menggunakannya. 3. Memiliki bunga yang lebih tinggi dari bank umum. 4. Besar pinjaman terbatas. 3. Bandingkan dengan lembaga keuangan bank, terutama layanan dari bank umum dengan layanan fintech. Bank umum adalah kegiatan usahanya adalah menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, retail. 2. Menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum. 3. Penjualan produk investasi. 4. Menjalankan berbagai transaksi pembayaran. B. Fintech. Kegiatan usahanya adalah transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. 2. Penyedia platform atau website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan menerima pinjaman. 4. Jelaskan pendapat kalian tentang prediksi perkembangan fintech dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Jawaban saya adalah sektor seperti pembayaran online, pinjaman P2P, teknologi asuransi, crowdfunding, dan agregator harga akan mengalami pertumbuhan dengan cepat. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Contoh LKM berbasis konvensional dan syariah yaitu LKM konvensional contohnya Koperasi LKM Bulu Makmur. LKM syariah BWM Amanah Makmur Sejahtera. Nomor 2. Analisis produk yang ditawarkan dari keduanya. Produk LKM Bulu Makmur yaitu simpan pinjam dan pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan. LKM Syariah BWM Amanah Makmur Sejahtera, produk berupa pinjaman dengan margin rendah 3% per tahun. Nomor 3. Manfaat LKM konvensional dan syariah yang adalah meningkatkan akses pandangan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. 4. Keuntungan LKM konvensional dan syariah yaitu lebih menguntungkan LKM syariah karena jika meminjam tidak membutuhkan agunan, tingkat margin rendah, tidak memerlukan jaminan. 5. Saran untuk kedua LKM tersebut disarankan agar memberikan produk yang lebih bervariatif agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan simpan pinjam di LKM tersebut. Kontribusi LKM untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk digunakan untuk kegiatan usaha dengan bunga rendah sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan menghasilkan laba yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.